Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kobisasi TV. Kali ini spesial, bro. Kali ini kita akan membahas tentang otomotif, ya. Apa itu? Kita panggil dulu. Kali ini kita kedatangan expert kita dari Dog Auto Polish and Coating. Kita sambut. Datang aja deh, Bang. Langsung aja. Oke, silakan duduk. Aduh. Oke. Aduh. Gimana, sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Thank you. Sehat, Mas Baran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya sorry nih, gue pakai kacamata soalnya mata gue lagi sakit. Sakit? Ya, lagi Aduh. kurang awas gitu Harus loh. jaga nih, jaga mata nih. Oh, makanya pakai kacamata hitam dulu. Ya. Aduh. Oke, gimana? Udah malam aja. Masih ada yang mau datang tuh. Oh iya, tapi udah tutup. Oke, kita langsung di tempatnya Dog Auto Polish and Coating. Kali ini kita akan tanya-tanya apa aja sih yang ada di sini. Itu bersama siapa namanya? Panggil saja Mr. Dog. Mr. Dog. Aduh, Mr. Dog. Aduh. Teman-teman maaf ya, ini kita memang di pinggir jalan banget karena ya lokasi kita di Lewinanggung, Depok. Dan ini masih jam, waduh, padahal udah mau jam 12. Ya, udah mau jam 12, tapi masih rame ya. Nah, karena malam minggu biasa. Oke. Malam minggu tuh ya banyak yang masih berkeliaran lah jam segini. Gantung di luar, hang out. Oh, Ah. hang out, Hang gantung, aduh. Emang baju. Oke, teman-teman, mungkin ini pertanyaan yang sudut pandangnya dari yang awam lah. Saya sebagai yang awam ya, tentang detailing, tentang apa itu, bagaimana sih ngincelongin mobil gitu ya. Sejauh ini kan cuma nyuci-nyuci aja tuh. Oke. Cuci di rumah pakai sabun colek gitu ya. Sabun colek. Oh, iya, Keren juga sih kalau bisa pakai sabun colek. Oke. Lanjut. Oke, begitu ya. Oke, ini kan namanya Dog Auto Polish and Coating. Tapi yang gue lihat ada yang nyuci juga nih. Kenapa namanya nggak Dog Auto Car Wash gitu? Oke. Pertama kita jelasin dulu ya, kenapa namanya Dog Auto Polish and Coating. Sebenarnya memang bisnis kita itu awalnya bergerak di bidang polish and coating ya, ke arah detailing, grooming mobil lah gitu, grooming mobil motor gitu ya. Bentar. Ini yang nonton pada awam semua. Oke. Itu bahasa-bahasanya bisa lebih disederhanakan ya, grooming gitu. Oke. Ya ibaratnya ngedandanin mobil itu supaya lebih terlihat fresh. Kayak kita aja potong rambut kan kelihatan fresh gitu kan. Perawatan kulit lebih glowing, lebih kinclong gitu. Oh, jadi kayak semacam cewek gitu ya? Ya cowok juga ada. Harus glowing gitu kan? Cowok juga harus glowing. Oh, glowing juga ya? Iya dong. Kan gimana cara kita merawat diri dan apalagi kendaraan yang merupakan representatif dari kamu sendiri. Iya, betul. Oke. Your car reflects yourself gitu. Yes, kurang lebih gitu. Oke. Pertama nih ya, kenapa namanya Dog Auto Polish and Coating? Oke. Nah, polish itu apa, coating itu apa? Kenapa nggak car wash gitu? Oh, kenapa nggak ditanya dognya gitu? Oh, Dognya juga ya. Oke. Dognya dulu ya. Gua baca itu ada jargon ya, anjing kinclong. Itu apa itu? Jadi kalau misalkan teman-teman nih datang ke kita sekedar cuci mobil atau salon atau detailing bahkan sampai coating sendiri, itu kita berharap customer itu akan bilang anjing kinclong gitu. Kutip ya. Tanda kutip. Anjing tuh wah gitu lah ya. Wah gitu. Jadi, gitu ekspresi happy kepuasan. gitu loh. Benar. Oh iya. Oh, itu sejarahnya. Oke, berarti dog auto. Nah, polish and coatingnya nih. Oke, polish and coating itu memang lebih ke arah jadi gini, kalau untuk grooming kendaraan itu dari grooming itu gimana? Maksudnya ya tadi mempercantik visualisasi kita terhadap kendaraan ya. Itu kita tuh banyak treatment dari cuci mobil, salon untuk eksterior dan interiornya,
lalu ada lagi stepnya berikutnya lagi yang advance ke arah detailing, dan yang terakhirnya ya di coating itu sendiri gitu. Jadi itu semua layanan-layanan kami gitu. Oh iya iya. Jadi washing itu bagian dari tahapan-tahapan yang ada di kita. Washing itu kan yang paling basic banget kan gitu. Sebelum melakukan salon mobil, sebelum melakukan detailing, sebelum coating. Ya. Kurang lebih gitu. Oke. Sedikitnya teman-teman paham ya di rumah ya. Bolehlah nanti kita tanya-tanya di komentar bawah, boleh nanti kita bantu jawab ya. Oke. Kemudian servis apa aja nih di Dog Auto Polish and Coating ini? Servisnya apa aja? Servisnya, kalau dari servis seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, kita ada cuci mobil, yang pertama, terus ada salon, jadi salon. Jadi gunanya salon mobil itu apa sih gitu? Jadi ya itu kan yang namanya mobil itu nggak akan terlepas dari yang namanya jamur, kontaminasi ya gitu. Kontaminasi itu bisa jadi jamur, bisa apapun lah gitu. Nah itu yang bikin mobil kita tuh kayaknya nggak fresh gitu loh. Dilihat aja nggak enak. Padahal mobil baru nih gitu, misalkan gitu ya. Mobil baru pun dirawat ya cepet aja, sebulan 2 bulan pakai jemur kena hujan panas dan segala macam, pastinya jamurnya cepat numbuh gitu loh. Sebaliknya, mobilnya tua, dirawatnya. Kalau dirawatnya bener, tetap aja segar liatnya gitu. Oke. Kembali lagi ya ke servis. Dari servisnya itu salon. Salon ya. Jadi dari salon itu kurang lebih sih kita lebih ke arah sedikit mengembalikan warna asli pada mobil, sedikit mengembalikan. Jadi yang tadinya ada kontaminasinya ya kita hilangin kontaminasinya gitu. Jadi setidaknya dijajarin antara mobil baru yang di coating di salon atau tidak di salon, itu ya pasti beda gitu loh. Tetap ada kelihatan bedanya gitu, karena dia terbebas dari kontaminasi itu sendiri gitu. Nah itu yang dari salonnya. Nah detailing, kalau udah masuk detailing nih, kita udah mulai rumit nih gitu. Tahapannya udah mulai rumit gitu. Dari hal yang terkecil itu kita harus cari tahu gimana caranya bersihin sela-sela yang susah dijangkau gitu. Nah itu proses detailingnya gitu. Jadi detailing itu namanya aja detailing, jadi kita harus detail gitu, harus detail banget gitu. Kan kebanyakan tuh ada ya, kita kalau yang asal karena contoh lah nyuci kita asal-asalan, ngelapnya nggak bener, nggak disemprot. Jadi sela-sela kan banyak yang korosi gitu ya, jadi bisa menimbulkan korosi. Betul. Jadi sela-sela kecil, nah itu mungkin fungsinya detailing membersihkan sela-sela itu kali ya? Ya kurang lebih itu. Jadi memang kita nggak memberikan celah untuk kontaminasi itu menyebar lebih lanjut gitu loh. Karena jadi, kalau udah lama dia kan jadi kayak ibaratnya tuh kayak cancer ya. Jadi kalau kayak cancer itu jadi misalkan kita kena nih di sebagian kecil gitu ya. Jadi nanti dia lama-lama menyebar akhirnya semua cat kendaraan kita tuh ya terkontaminasi semua dan rusak semua gitu. Rusak paling fatal rusak ya? Iya rusak, gitu, ngelotok gitu loh, kayak ngelotok, netek lah itulah pokoknya. Dempulnya apa gimana deh? Top coatnya ya, top coat sampai apa ya? Jadi cat warnanya gitu, warnanya. Ya kan kalau lapisan cat itu kan ada apa namanya base coatnya, ada top coatnya gitu kan. Nah itu dia sampai kalau yang warnanya itu sampai meletek keluar gitu. Jadi ya kelihatan banget lah kayak panuan gitu mobilnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Selain kelihatan nggak enak, apa sih namanya, selain ngelopok juga kusam ya? Ya kusam otomatis gitu. Ya? Otomatis. Nah. Kusam rata kan nggak enak kan ya? Nah itu dia. Apalagi cewek kusam, cowok kusam nggak enak. Oke. Cewek kusam. Oke, jadi servisnya pertamanya apa tadi? Yang pertama ya itu apa namanya, dari cuci mobilnya. Cuci mobil, terus ada salonnya, lalu ada detailing, ada terakhirnya coating ya. Gitu. Nah, bisa nggak satu-satu deh? Ini cuci dulu nih, cuci mobil dulu, car wash. Car wash. Kenapa sih mesti di sini gitu cucinya?
Kenapa mesti di dok ya gitu. Oke. Kenapa nggak di tempat lain? Kan tempat lain juga ada banyak cucian. Yang pertama untuk memperkaya diri saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini gitu ya. Gak usah datang. Gak usah datang. Enggak. Jadi ya namanya bisnis kita pasti semua cari untung ya gitu. Cari untung boleh, cuman cari untung apa boleh. yang ditawarkan? Oke. Ya, itu. Jadi kalau car wash ini kita apa namanya? Kita menggunakan shampoo-nya itu juga bukan shampoo yang asal gitu. Jadi kita juga perlu tahu nih, kita sebagai pemilik mobil gitu, kita juga perlu tahu nih shampoo yang baik untuk mobil itu seperti apa sih gitu. Kayak kita misalkan kita punya kulit, biasanya obat cuci muka apa sih yang cocok sama kulit kita gitu. Nah kalau di kita itu shampoo kita memang udah diformulasikan oleh si produsen itu untuk aman sampai mobil yang sudah tercoating pun tetap aman coatingnya gitu loh. Oh, jadi gitu. ada sabun yang memang justru merusak coating? Bisa aja gitu. Itu ada apa namanya, dari bahan si sabunnya itu, ada dari pH-nya juga, dari basanya gitu kan. Itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan semua, misalnya gini, kita cuci pakai sampo atau sabun yang asal-asalan gitu ya. Pakai sabun yang asal-asalan, pertamanya selesai dicuci, semua sabun itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang kinclong. Tapi apalagi kesorot lampu. Apalagi kesorot lampu gitu, pasti kinclong banget. Kesorot matahari, kesorot lampu itu kinclong banget gitu. Cuma ada daya tahannya si cat ini, berapa lama dia bisa menahan gitu loh. Menahan kinclongnya gitu. Menahan kinclongnya gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan, jadi kita mainnya tuh namanya durability ya gitu. Ketahanan durability-nya untuk kinclongnya itu tetap ada gitu. Dan si cat ini menahan si reaksi kimia yang ada di shampoo ini seberapa kuat dia. Dan gitu. itu dilakuin di sini, di Dog Auto. Washing ya gitu. Jadi kita kalau misalkan untuk samponya. Untuk samponya itu bisa Untuk samponya gitu ya untuk samponya pasti semua mobil pasti dengan sampo kita pasti kinclong lah ya gitu. Pasti kinclong. Ketahanan. Nah, durability-nya, ketahanannya itu mungkin sedikit lebih lama dibandingkan sampo-sampo yang lain di tempat cuci mobil yang, mohon maaf nih, notabene agak harganya agak low ya gitu, harga low. Nah itu pasti juga menggunakan sabun-sabun yang dengan tanda kutip murah gitu loh. Dengan tanda kutip murah ya berarti kan produksinya menggunakan juga bahan yang murah. Nah bahan yang murah itu ya belum tentu bagus. Mungkin ada yang bagus tapi belum tentu bagus. Jadi si cat itu mungkin lama-kelamaan kalau kita cuci pakai itu terus gitu, ya lama-lama bisa kusam gitu loh. Nah kalau di di Dog Auto ini masih ketahan lah gitu, masih ketahan, dia aman untuk catnya, jadi kinclongnya bisa dapat terus nggak merusak cat seperti itu gitu. Jadi kenapa harus ke kita ya, karena kita mengerti kebutuhan cat mobil Anda. Ini gini, kan ada ya mentang-mentang mobil orang, jadi semena-mena gitu, yang penting kinclong. Di kita gimana? Oh oke. Berarti kita ngomongin SOP ini ya. SOP, oke. Kadang kalau nggak ada yang punyanya asal gitu. Oh Enggak ya, itu kalau pengalaman saya itu testimoninya banyak terjadi memang di beberapa car wash yang saya dulu, sebelum saya mengelola car wash ini, ya saya juga memang hobinya tuh nongkrongnya di car wash saya dulu. Ke tempat cuci mobil satu ke yang lainnya gitu. Jadi memang ada yang nyucinya bener, ada yang nyucinya ngasal gitu. Nah, kalau dari kita itu pertama kita itu menggunakan untuk untuk tadi sampo kita udah bahas ya. Kita menggunakan medianya itu pada saat mencuci, pada saat shampooing gitu, ngasih sabun gitu. Itu kita menggunakan wash mitt tersendiri. Wash mitt gitu. itu apa tuh? Wash mitt itu kayak glove tapi dari microfiber. Microfiber. Itu kita pakai itu sendiri. Jadi murahan dong pastinya. Iya, ada price-nya. Ada 5 ribuan. Ada juga. Ya, beda ya? ada, tapi bukan itu yang kita pakai gitu. Oke. Gitu. Siap. Jadi memang debu itu bisa kita turunkan gitu. Maksudnya bisa kita
dekontaminasi lagi itu dengan tidak merusak, meminimalisir lah. Kalau merusak, kalau secara kita ngomong mikroskopik pasti ada lah baretnya gitu ya. Cuma kita meminimalisir sekali gitu dari potensi-potensi baret tersebut gitu. Jadi apa namanya, si mobil ini pada saat di shampoo ini si bodinya itu lebih cepat dan lebih bersih gitu untuk menghilangkan noda-noda yang ada di mobil gitu, kontaminasi yang ada di mobil. Oke, sorry, motong ya. Oke. Ini kan kalau terjadinya baret itu karena memang ada debu ya, debu di mobil masih tersisa gitu ya. Nah, tapi kan sebelumnya dicuci dulu dong. Ya. Semprot dulu ya. Semprot dulu, kita steam dulu pakai air, kita pakai high pressure. High pressure. Itu yang buat debu nggak tinggal ya semuanya. Ya, gitu. gitu. Ya, pastikan semuanya bersih dulu. Betul, baru shampooing gitu. Termasuk kolongnya. Termasuk kolong gitu. Ya kalau di kita sih ada paketnya ya, maksudnya ada yang paket hidrolik atau yang wah saya buru-buru nih, saya maunya yang nyucian di bawah aja deh biar cepet gitu. Soalnya kan kalau untuk hidrolik itu ya, untuk kita ngomongnya undercarriage berarti ya, di bawah itu, bagian bawah itu memang kita memakan waktu agak lama gitu. Jadi ya bukan asal semprot juga. Bukan asal naik set, semprot ceret, beres, enggak gitu. Kita naik ya, kita bersih-bersihin lagi sedikit-sedikit gitu. Sebisa mungkin, sedetail mungkin, tapi enggak terlalu detail banget lah gitu. Nanti jatuhnya detailing dong gitu kan. Oh iya, oke. Gitu. Nah, kurang lebih itu setelah selesai di shampoo, dibilas lagi. Baru kita masuk proses pengeringan di tempat yang berbeda gitu. Nah, proses pengeringan ini sendiri kita menggunakan, jadi untuk microfiber itu kita terdiri dari tiga jenis microfiber. Yang pertama microfiber yang emang untuk menghilangkan ininya ya, airnya gitu ya, menghilangkan airnya. Terus untuk kaca kita ada sendiri. Terus untuk apa namanya, interior juga kita ada sendiri. Sama jadi nggak nyampur semuanya. Jadi kita pisah-pisahin gitu karena kebutuhan si mobil ini ya nggak bisa dalam satu wadah gitu loh, nggak bisa dalam satu media aja gitu. Yang ini butuhnya ya oke lah, kalau ini memang bagian yang kotor, jadi emang harus agak sedikit ditekan atau apa gitu. Jadi si microfibernya juga microfiber yang notabene yang udah terpakai berapa lama, jadi levelnya kita turunin gitu. Nanti kita pakai lagi yang baru. Segitunya ya? Ya, kita mikirinnya sampai segitunya gitu. Jadi yang konsumen nggak mikirin sampai situ ya? Mungkin taunya ya masuk, masuk cuci, keluar beda gitu, keluar bersih gitu. Tapi kita mikirin sampai segitunya. Oke. Gitu. Microfiber. Terus juga selain itu ada apa lagi di car wash ini? Oh ya pasti. Vakum ya? Ada. Ya kalau vakum ya pasti gitu, otomatis ada vakum gitu kita. Sama gue lihat kami nyemprot tuh. Oke, itu ya semprot angin aja sih. Jadi memang kan dalam dalam kita mencuci mobil itu kan yang namanya air pasti dia akan masuk ke sela-sela terkecil gitu. Nah, itu kan kadang-kadang susah tuh dijangkau sama tangan gitu. Bahkan impossible dijangkau sama tangan. Makanya kita apalagi tangan kita yang gemuk ini. Nah, gitu, tangan gede-gede begini kan, masuk yang ke sela kecil gitu agak sulit gitu kan. Nah, gimana ngakalinnya ya? Seperti kebanyakan car wash juga sih sebenarnya. Ya kita pakai semprotan angin gitu, semprotan angin. Itu kita ke sela-sela yang kecil-kecil gitu, pinggir-pinggir pintu, terus di spion, biasanya tuh di spion nih. Ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga suka punya pengalaman begitu keluar mobil, udah selesai dicuci ini, keluar mobil, ternyata air dari spion. Akhirnya mengerak. Nah, itu. Iya. Nah, itu kita usahakan gimana caranya itu kita semprot dulu keliling gitu. Jadi memang nyuci di kita tuh agak lama gitu loh. Jadi harus orang kesini ya harus sabar aja nunggunya gitu. Apalagi kalau lagi rame ya. Kecuali udah disabun, udah mas, stop. Nah gitu. Buru-buru gitu. Nah kalau kayak gitu sih untung belum ada yang pernah ya kayak gitu ya gitu. Oke, lanjut. Oke, nah makanya kita tembak semua ke sela-selanya itu sehingga kita pastikan memang nggak ada air lagi yang turun gitu. Baru nanti kita serahkan ke customer. Kurang lebih gitu prosesnya. Sama terakhirnya pasti ada semir ban juga ya. Semir ban kita juga
kita nggak pakai yang Semir-semiran. semir yang asal hitam pada saat itu gitu. Kurang lebih sih semir kita bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari lah kalau dipakai gitu ya, kurang lebih masih kelihatan Hitam lah. hitam ya gitu. Meskipun dipakai wirawiri ya, tapi jangan wirawiri ke tanah becek ya bisa rusak juga tuh ininya semir ban kita gitu. Itu dinamakan gue lihat tadi gue baca ada beberapa jenis car wash paketnya tuh. Itu kan basic ya? Premium atau ada premium, Oke. ada VIP itu apa? Jadi kalau di car wash kita sendiri, jadi untuk yang divisi car washnya lah ibaratnya gitu ya, kita ada yang tadi hidrolik yang kita angkat gitu, tapi kita juga biasanya tuh customer tuh suka nggak aware, ada yang namanya hidrolik X, ada yang hidrolik H gitu, jadi yang diangkat tuh bannya gitu. Jadi gantung. Kalau X itu yang ngegantung, Jadi si ban ngegantung gitu ya? Bannya ngegantung. Jadi kalau H itu bener-bener kita napak bannya tuh napak di atas hidroliknya terus diangkat gitu. Jadi sebenarnya yang punya juga bisa di dalam ya, diam. Iya bisa aja, cuma ya bete banget kan disemprot-semprot gitu kan. Gitu. Nah terus ya kalau dari saya sih merekomendasikan ya kalau bisa cari tempat cuci mobil yang hidroliknya H aja. Kenapa? Kalau biasanya yang X itu ya pertama potensi apesnya kaki itu pertama, terus belum lagi potensi yang kalau anjlok ya. Kadang-kadang suka lihat nggak di YouTube tuh suka ada yang mobil naik tiba-tiba siapa yang mengganjal ke sasisnya itu lepas gitu. Jadi akhirnya terguling lah itu mobil, gitu. Itu ngeri juga ya. Resikonya agak berbahaya ya. Mending gitu. Mending kalau ganti gitu ya. Berapa sih kita car wash kan usahanya kecil-kecilan ya gitu. Jadi sekalinya ngangkat mobil kebanting gitu ya, itu mungkin revenue kita berapa bulan gitu kan. Sehari kali. Enggak. Kalau dari kita belum. Oke, itu ya. Yang kedua itu premium. Itu yang cuci hidrolik tadi ya, cuci hidrolik. Kalau premium. Nah, kita ada juga premium wash. Jadi premium wash itu jadi basicnya cuci mobil biasa. Yang tadi disebutin lah gitu ya. Tambahannya kita ada dua tambahan layanan. Yang pertama kita punya interior hot fogging. Jadi pengasapan ya? Ya, fogging. Tapi fogging ini bukan desinfektan fogging yang menggunakan obat ya. Jadi kita ada alatnya itu dari WMA World, itu saya beli di sana. Itu dia menciptakan uap gitu. Jadi uapnya itu dari air dipanaskan lalu kita tembakkan gitu. Jadi agak-agak high pressure juga gitu. Jadi bisa bisa menjangkau juga untuk ngebersihin sela-sela yang kecil juga gitu di dalam interior. Penguapan ya, diuap gitu ya? Di fogging lah gitu. Termasuk itu mesin? Enggak. Termasuk mesin juga. Tapi cuma kalau mesin ya nggak sampai sebersih sedetailing lah ya gitu. Cuma memang sedikitnya rontok gitu. Dan AC juga kita semprot loh AC dalam? AC gitu. Jadi kisi-kisi AC itu kan biasanya menimbulkan bau-bau yang nggak sedap ya kalau misalkan banyak bakteri dan itu kita semprot semuanya, dan itu pasti kabin kita tuh akan terasa lebih fresh. Oke. Plus bebas virus. Mantap, itu yang paling penting. Yang paling penting. Bekas makan, bekas rokok segala macam. Lenyap ya. Habis. Oke, yang terakhir VIP. Nah, VIP wash itu juga sebenarnya kita basicnya sama seperti pertamanya kita cuci dulu. Kita premiumnya benar-benar beda gitu. Jadi benar-benar beda. Bedanya kita udah menurunkan mesin poles. Mesin polisher kita udah turun. Polis udah turun. Bukan detailing, bukan coating juga ya. Jadi hanya sekedar kita naikin warnanya aja. Naikin warna, terus bersihin jamur-jamur yang ada di body. Dan waktunya berapa lama pekerjaannya? Ya kurang lebih ya sekitar 3 jam sampai 4 jam lah ya. Tergantung kontaminasi sih kalau kayak gitu. Di rumah sambil nunggu di sini sambil makan bisa ya? Bisa banget sambil makan. Ya, di sini bisa sambil makan guys. Ada kafenya ya, jadi santai sama. Bisa main PS juga loh di sini. Keren. Asik ya. Oke. Untuk coating dan detailing mungkin kita lanjut nggak hari ini ya. Next episode teman-teman ya. Kita akan bahas tentang coating and detailing.
Kalau mau cek, mau nanya-nanya, silakan di Dog Auto PNC ya. Dog underscore auto underscore PNC ya, itu Instagramnya. Di situ ada kontaknya, kalian boleh tanya-tanya di situ. Mau tahu tempatnya di mana? Oke, langsung aja cek ya. Untuk video detailing dan coating kita ya agendakan nanti ya. Ya, Siap? kita pasti lebih panjang lagi nih pembahasannya nih. Oke. Lebih seru. Thank you. Thank you ya. Jangan lupa Polis, anjing anjing kinclong. kinclong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.